Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Randy Diansyah selaku moderator yang akan memandu untuk presentasi dari kelompok 2. Baik, sebenarnya saya kembalikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materi presentasi. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, pada kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teknologi kabel energi yang beranggotakan yang pertama Nindi Rahmatul Ulia, Dina Kurniawahyuni, dan saya sendiri itu Ranisa Putri dengan dosen pengampu Bapak Aulia PSD. Baik, pada dasarnya bagian utama dari kabel terdiri dari pengantar dan isolasi, di mana pengantar sebagai media penyaluran tenaga listrik dan isolasi untuk memisahkan pengantar yang bertegangan dengan sekelilingnya, di mana konstruksi kabel dilengkapi dengan komponen lain yang pada dasarnya melindungi isolasi dari berbagai pengaruh seperti medan listrik yang tidak radial, air atau kelembaban dan bahan kimia, kerusakan mekanis, dan pengaruh lainnya yang dapat menurunkan kerja kabel. Misalnya itu definisi kabel, di mana kabel merupakan media untuk mengantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor, isolator, dan pelindung, di mana saluran distribusi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang ditanam di dalam tanah. Keuntungan pemakaian kabel bawah tanah antara lain yang pertama, tidak terpengaruh oleh cuaca buruk, bahaya petir, badai, tertimpa pohon, dan sebagainya. Dan yang kedua, tidak mengganggu pandangan bila adanya bangunan yang tinggi. Dan yang ketiga, dari segi keindahan, saluran bawah tanah lebih sempurna dan lebih indah dipandang. Dan yang keempat, mempunyai batas umur pakai 2 kali lipat dari saluran udara. Dan yang kelima, yaitu ongkos pemeliharaan lebih murah karena tidak perlu adanya pengecatan. Selanjutnya itu tegangan drop lebih rendah karena masalah induktansi bisa diabaikan. Nah, selanjutnya tidak ada gangguan akibat sambaran petir, angin topan, dan badai, keandalan lebih baik, tidak ada corona, rugi-rugi daya lebih kecil, dan menciptakan keindahan tata kota. Selanjutnya itu kelemahan dari penggunaan jaringan kabel bawah tanah. Yang pertama yaitu harga kabel yang relatif mahal, gangguan yang terjadi bersifat permanen, tidak fleksibel terhadap perubahan jaringan, waktu dan biaya untuk menanggulangi bila terjadi gangguan lebih lama dan lebih mahal, dan selanjutnya itu biaya investasi pembangunan lebih mahal dibandingkan dengan saluran udara. Selanjutnya itu saat terjadi gangguan hubung singkat, usaha pencarian titik gangguan tidak mudah atau susah, dan perlu pertimbangan-pertimbangan teknis yang lebih mendalam di dalam perencanaan, khususnya untuk kondisi tanah yang dilalui. Selanjutnya itu hanya tidak dapat menghindari bila terjadi bencana banjir, desakan akar pohon, dan ketidakstabilan tanah. Kekurangan selanjutnya, biaya pemakaian lebih besar atau lebih mahal, dan sulit mencari titik kerusakan bila ada gangguan. Kabel bawah tanah ialah suatu atau beberapa bagian hantaran yang berisolasi, berpelindung mekanis, dan berselubung luar, yang dalam penggunaannya ditanam atau dipasang di dalam tanah. Oleh karena kabel tanah tersebut beroperasi dalam tanah, maka komponen termasuk kabel harus mampu beroperasi secara terus-menerus karena memiliki persyaratan isolasi yang khusus untuk melindungi dari segala bentuk kelembaban serta pengaruh-pengaruh lain yang terdapat di dalam tanah. Berikut konstruksi kabel bawah tanah. Yang pertama bagian utamanya adalah konduktor, di mana bahan antaran yang banyak digunakan adalah tembaga, yaitu kawat tembaga polos atau plain wire, atau kawat tembaga berlapis timah putih atau thin copper wire. Dan yang selanjutnya itu aluminium dengan kemurnian 99,3%, di mana dapat kita lihat pada gambar yang di samping, itu merupakan gambar bagian utama dari kabel bawah tanah bagian konduktor. Selanjutnya itu isolasi. Isolasi adalah bahan yang menyekat antara inti kabel dengan bagian-bagian atau material lainnya, di mana isolasi padat yang umumnya dipakai pada kabel dapat digolongkan ke dalam 2 kategori, yaitu isolasi kertas impregnasi dan isolasi polimer. Material isolasi polimer yang paling banyak digunakan adalah PVC, PE, EPR, dan SLPE. Baiklah, selanjutnya shielding. Shielding merupakan selubung yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelindung terhadap korosi. Kedua, penahanan gaya mekanik. Ketiga, pelindung atau pengaman terhadap gaya elektrik. Keempat, mencegah keluarnya minyak pada kabel isolasi kertas yang diresapi minyak. Yang kelima, mencegah masuknya air atau cairan ke dalam kabel. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu bagian pelengkap. Untuk yang pertama yaitu armor, yang merupakan perisai ini atau shielding ini berfungsi untuk melindungi bahan isolasi dari kerusakan mekanis, yang secara umum shielding ini dapat digolongkan atas. Yang pertama shielding pita baja atau steel tape armor, yang kedua perisai atau shielding kawat baja atau steel wire armor. Nah, untuk gambar dari armor dapat kita lihat pada gambar di atas.
Nah, selanjutnya yaitu bahan pengisi atau filler, yang mana bahan pengisi ini biasanya dipakai pada konstruksi kabel yang berinti 3, yaitu digunakan untuk mengisi ruang atau celah yang kosong sewaktu pemasangan intinya, sehingga dapat bentuk bulat. Nah, bahan pengisi yang banyak dipakai adalah yang pertama untuk isolasi kertas dipakai goni, yang untuk isolasi sintetis dipakai goni dan karet butil. Selanjutnya sarung kabel. Nah, sarung kabel adalah suatu lapisan bahan serat yang diresapi dengan campuran kedap air. Kemudian sarung kabel ini biasanya dipasang di atas armor, yang berfungsi adalah selain untuk bertahan bagi shielding, juga sebagai komponen yang berhubungan langsung dengan tanah. Yang ketiga itu poin jenis kabel bawah tanah. Menurut jumlah dan susunan hantarannya, kabel bawah tanah meliputi yang pertama kabel hantaran tunggal atau single core kabel, yang kedua kabel 3 hantaran 3 core kabel, kemudian kabel sektoral, dan keempat kabel dengan netral konsentris. Nah, selanjutnya jenis kabel yang sering digunakan pada sistem saluran distribusi yaitu pada tegangan kerja 6 kV sampai dengan 30 kV dan saluran subtransmisi pada tegangan kerja 30 kV sampai dengan 220 kV. Nah, yang pertama itu kabel ikat atau bulk kabel. Nah, kabel ikat adalah kabel yang mempunyai lapisan kertas pengikat atau paper belt. Nah, untuk kabel ikat ini konstruksinya dapat kita lihat pada gambar yang di bawah. Yang kedua adalah kabel H. Nah, keuntungan penggunaan kabel H ini adalah adanya peningkatan penyebaran panas yang terjadi pada penghantar. Akibatnya akan menaikkan kemampuan untuk membawa arus. Nah, untuk kabel jenis H ini biasanya digunakan pada tegangan kerja dari 10 kV sampai dengan 60 kV. Nah, untuk gambar dari konstruksi kabel H ini dapat terlihat bagian bawah ini. Nah, selanjutnya kabel isolasi sintetis. Di dalam kabel isolasi sintetis atau padat ini, setiap lapisan diberi lapisan semikonduktor, kemudian diberi isolasi, lalu dipasang semikonduktor, dan setelah itu dipasang selubung pelindung atau shielding, yang kadang-kadang sheet ini terbuat dari tembaga. Nah, berikut merupakan gambar dari kabel sintetis inti tunggal dan inti 3. Nah, yang keempat yaitu kabel isolasi minyak. Kabel isolasi minyak adalah suatu kabel yang isolasinya menggunakan minyak. Kabel isolasi minyak mempunyai beberapa macam bentuk antara lain. Yang pertama, di mana letak saluran minyak ini terdapat pada pusat konduktor. Yang kedua, kabel minyak datar yang di mana 3 kabel dengan selubung timbul diletakkan dengan membuat susunan dan ruang di antara intinya dipergunakan sebagai saluran minyak. Nah, baik, selanjutnya yang ketiga itu ada kabel minyak dengan tahanan di dalam pipa, di mana 3 buah inti kabel yang telah diberi lapisan tabir atau screen diletakkan di dalam pipa berisi minyak. Nah, berikut untuk bentuk dari gambar kabel minyak bentuk bulat, kabel minyak datar, kabel minyak dengan tahanan, dan kabel minyak dengan saluran minyak, seperti gambar yang tertera. Nah, yang kelima itu ada kabel SL atau separated lead dan SE, separated aluminium, yaitu kabel ini pada intinya diisolasi dengan kertas, kemudian dipasang selubung timbal untuk kabel SL, dan selubung aluminium untuk kabel SA. Kabel jenis ini terdiri dari 3 buah inti kabel, yang mana ketiga inti ini terdiri dari 3 buah inti kabel inti tunggal, lalu inti tersebut dipasang bersama-sama, dilengkapi dengan bahan pengisi atau filler, dan bantalan atau bedding. Nah, yang keenam itu ada kabel HSL, merupakan gabungan antara kabel H dan kabel SL, di mana setiap penghantar, konduktor diisolasi dengan kertas, lalu dilapisi dengan kertas logam atau semikonduktor. Kemudian diberi selubung timbal, lalu ketiga intinya itu dipasang bersama-sama dan dilengkapi dengan perlengkapan kabel. Poin yang keempat itu ada instalasi kabel tenaga. Yang pertama itu untuk jenis dalam saluran. Nah, kabel diletakkan dalam saluran yang ditanam langsung atau saluran udara terbuka setiap rongga. Biasanya berisi 1 kabel. Saluran umumnya berbentuk bulat dan memanjang seperti pipa dengan diameter tertentu. Fungsi utama saluran ini itu sebagai pelindung terhadap tekanan mekanis yang sangat besar. Umumnya instalasi kabel dengan mempergunakan saluran ini dilaksanakan dengan cara menanam beberapa saluran di dalam campuran semen atau beton yang berbentuk bak. Nah, ini merupakan gambar dari kabel yang ditanam secara langsung di dalam tanah. Yang kedua itu jenis ditanam langsung, yaitu kabel yang ditanam langsung ini dalam tanah tanpa melalui saluran pelindung
dak ataupun pipa ke dalam penanaman bervariasi antara 0,8 sampai 1,5 meter. Tahanan jenis panas tanah merupakan sifat yang berhubungan dengan ukuran kemampuan tanah untuk menyalurkan panas. Besarnya tahanan panas ini bergantung pada kandungan air dalam tanah. Yang terakhir itu ada jenis kabel saluran udara, yaitu saluran udara ini merupakan sistem penyaluran tenaga listrik melalui kawat penghantar yang ditopang pada tiang listrik. Saluran distribusi yang menyalurkan energi listrik melalui kawat-kawat yang digantung pada isolator antara menara atau tiang distribusi. Nah, keuntungannya pertama itu lebih fleksibel dan leluasa dalam upaya untuk perluasan beban, dapat digunakan untuk penyaluran tenaga listrik pada tegangan di atas 66 kV, lebih mudah dalam pemasangannya, bila terjadi gangguan hubung singkat, mudah diatasi dan dideteksi. Selanjutnya keuntungannya itu mudah dilakukan perluasan pelayanan dengan penarikan cabang yang diperlukan, mudah memeriksa jika terjadi gangguan pada jaringan. Selanjutnya itu untuk memudahkan untuk melakukan pemeliharaan, dan tiang-tiang jaringan distribusi primer dapat digunakan untuk jaringan distribusi sekunder dan keperluan pemasangan trafo atau gardu distribusi tiang, sehingga secara keseluruhan harga instalasi menjadi lebih murah. Nah, untuk kerugiannya pertama tuh ada mudah terpengaruh oleh cuaca buruk, bahaya petir, badai, tertimpa pohon, dan sebagainya. Kemudian untuk wilayah yang penuh dengan bangunan yang tinggi, sukar untuk menempatkan saluran. Yang ketiga itu masalah efek kulit, induktansi, dan kapasitansi yang terjadi akan mengakibatkan drop tegangan lebih tinggi. Kemudian ada yang keempat itu ongkos pemeliharaan lebih mahal, karena perlu jadwal pengecatan dan penggantian material listrik bila terjadi kerusakan. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyajikan presentasinya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3 kepada kelompok 2? Baik, jika cukup, saya sudahi untuk presentasi kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.